Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Rina dan ini adalah presentasi eh, untuk tugas saya mengenai sistem infrastruktur persampahan di Jepang. Yang akan saya jelaskan adalah ada 10 eh, aspek-aspek dalam sistem persampahan di Jepang. Eh, Berikut materinya. Aspek yang pertama itu adalah masyarakat, consumer atau user. Di Jepang itu sendiri terdapat 5 konsep utama dalam pengelolaan sampah, yaitu reduce, reuse, recycle, heat recovery, dan proper disposal. Konsep ini membentuk sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan efisien di Jepang yang sebagian besar melibatkan peran masyarakat di mana edukasi tentang pengelolaan sampah dilakukan dengan sangat disiplin dan berkesinambungan, sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dan meminimalkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Beberapa peran masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah di Jepang sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilahan sampah. Di Jepang itu terdapat 4 kategori umum dalam pemilahan sampah, yakni sampah yang dapat dibakar atau moerugomi, seperti sisa makanan, kertas, dan plastik tertentu dan sebagainya. Kemudian sampah yang tidak dapat dibakar atau bahasa Jepangnya moenai gomi, yaitu seperti logam, kaca dan keramik, alat-alat elektronik kecil dan sebagainya. Yang ketiga sampah daur ulang atau shigen gomi, diantaranya botol plastik, botol kaca, kaleng dan sebagainya. Yang keempat, sampah besar atau sedai gomi. Sampah yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori sebelumnya seperti mebel, elektronik yang berukuran besar. Dari pemilahan sampah, kemudian akan dilakukan pengumpulan sampah untuk dibawa ke incineration plant yang tersebar di seluruh kota. Terdapat waktu dan titik pembuangan sampah itu telah ditentukan sesuai dengan jenis sampah. Selain itu, terdapat banyak tempat-tempat pengumpulan sampah di mana masyarakat bisa langsung memilah dan mengumpul sampah pada kontainer masing-masing jenis sampah yang banyak ditemukan di supermarket di Jepang. Pemerintah Jepang itu telah mensertifikasi kawasan yang selaras dengan lingkungan sebagai ekotown dan telah terdapat 26 ekotown di seluruh Jepang. Beberapa di antaranya telah menerapkan aturan zero waste seperti di Desa Kamikatsu yang telah mengenalkan konsep zero waste sejak tahun 2003 dan juga di Osaki Town. Perbedaan Desa Kamikatsu dan Osaki Town itu sebagai berikut. Kalau di Desa Kamikatsu itu mereka sudah menyortir sampah menjadi 45 kategori. Sementara di Osaki Town itu eh, sortir sampah itu menjadi 27 kategori. Untuk sistem apa swasta yang menangani pengolahan sampah itu kalau di Desa Katikatsu itu ada Hibigi, Hibigatami Waste and Resource Station. Sementara di Osaki Town itu ada So Recycling Center. Untuk di Desa Katikatsu ini sendiri eh, sejak tahun 1995 itu pemerintah sudah mensubsidi pembelian elektrik komposter dan kompos bins untuk rumah tangga. Jadi sampah-sampah rumah tangga itu lebih banyak diselesaikan di rumah tangga itu sendiri. Jadi sudah tidak lagi dibuang. Kalau mungkin di kota-kota lain itu masih eh, dikumpulkan sampahnya, kemudian nanti diambil oleh tersapa pada hari-hari dan jam tertentu. Untuk dibawa ke insinerator plant. Kalau di Kamikatsu ini em, memang sudah apa karena tujuannya untuk zero waste, jadi mulai dari sampah rumah tangga itu sendiri diselesaikan di rumah tangga dengan bantuan kompos bin dan elektrik komposter. Kemudian ada juga sistem daur ulang di sana di Desa Kamikatsu. Jadi mereka menyediakan fasilitas
yang dinamakan reuse center dan remake center. Nah, eh, ini adalah beberapa contoh dari flyer-flyer di Jepang yang hmm, begitu detail itu memberikan cara pengolahan sampah, mulai dari pemisahan sampah, kemudian tata cara pembuangan sampah, kode-kodenya, contoh-contohnya. Jadi semuanya sudah sangat detail, dilengkapi dengan keterangan dan juga gambar. Ini juga adalah contoh plastik di Jepang. Jadi plastik tempat pembuangan sampah itu memang sudah disediakan khusus dan untuk lebih mempermudah lagi masyarakat di plastik itu memang sudah disiapkan gambar-gambar eh, agar masyarakat lebih mudah dalam pemilahan sampahnya. Nah, ini ada di flyer-flyer yang disebar itu juga sudah dilengkapi dengan keterangan jam-jam kerja pengambilan sampah. Jadi sampah-sampah itu ada waktu-waktu tertentunya. Kapan ada pengambilan sampah elektronik, pengambilan sampah apa, pengambilan sampah yang dapat dibakar, pengambilan sampah daur ulang, itu semua ada waktu-waktu tertentu. Dan masing-masing kota, masing-masing distrik itu mengatur eh, pengolahan sampahnya tersendiri. Mas pada umumnya seperti ini. Kemudian ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai penanganan sampah yang telah diatur sesuai dengan sifat masing-masing produk. Jadi di Jepang ini sendiri sudah sangat detail dari hulu ke hilir mengenai eh, mengenai pengaturan sampahnya. Yang saya tampilkan ini terdapat 6 kategori eh, produk-produk eh, produk-produk sampah itu yang disesuaikan dengan sifatnya masing-masing. Pertama itu untuk containers dan packaging recycling act. Jadi apa tempat-tempat yang sampah-sampah yang dapat didaur ulang. Contohnya seperti plastik, botol plastik, kertas, plastik kontainer, packaging makanan. Nah, peran masyarakat itu adalah dengan memilah dan membuang sampah sesuai dengan standar pemilihan sampah, wadah, dan kemasan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Seperti contoh yang saya telah sebutkan sebelumnya. Kemudian peran masyarakat juga adalah mengurangi timbulan sampah dengan menggunakan kantong belanja sendiri. Jadi memang eh, searah juga dengan budaya di Jepang, eh, mereka sangat bertanggung jawab dengan sampah mereka sendiri. Kemudian produk yang kedua adalah Home Appliance Recycling Act. Undang-undang mengenai Home Appliance Recycling Act ini contohnya untuk produk-produknya seperti AC, kulkas, freezer, TV, mesin cuci, dan mesin pengering. Peran masyarakatnya sendiri dalam hal ini dengan mengirimkan peralatan rumah tangga bekas ke pengecer dengan menanggung biaya daur ulang. Biaya daur ulang ini sudah termasuk biaya pengumpulan, pengangkutan, dan daur ulang produk sampah. Yang ketiga adalah Food Recycling Act, yaitu sampah-sampah makanan. Peran masyarakat dalam hal ini adalah dengan mengurangi timbulan sampah makanan dengan meningkatkan cara pembelian atau pemasakan makanan. Dan juga masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk mempromosikan daur ulang melalui penggunaan produk daur ulang. Kemudian produk yang keempat adalah Construction Recycling Act. Itu adalah sampah-sampah bahan bangunan seperti kayu, aspal, semen. Nah, peran masyarakatnya di sini adalah mewajibkan kontraktor yang membongkar bangunan yang terbuat dari bahan konstruksi tertentu
atau membangun bangunan baru yang melebihi ukuran standar dengan menggunakan bahan konstruksi tertentu untuk memilah puing pembongkaran dan mendaur ulang limbah tersebut. Kemudian yang keempat, undang-undang mengenai Automobile Recycling Act itu untuk kendaraan bermotor. Peran masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat mengeluarkan biaya daur ulang pada saat pembelian kendaraan bermotor dan menyerahkan kembali kendaraan bermotor tersebut kepada operator usaha ketika tidak lagi digunakan. Jadi seperti sistem deposit di awal. Kemudian undang-undang produk yang terakhir adalah Small Home Appliance seperti elektronik kecil dan apa namanya handphone, radio, dan segala macam. Peran masyarakat sendiri adalah pembuangan yang disortir, eh, mengirimkan produk akhir masa pakai ke kota media atau pengecer yang ditugaskan oleh operator bersertifikat. Nah, kemudian cara yang kedua adalah reuse dan recycling. Budaya di Jepang itu disebut sebagai mottainai, artinya sayang jika dibuang. Jadi budaya ini mendorong warga untuk mengurangi pemborosan dan menggunakan barang-barang bekas dengan cara yang lebih kreatif. Beberapa kota juga membangun pusat daur ulang untuk memperbaiki dan menjual produk daur ulang, serta memberikan informasi tentang penukaran barang bekas. Contoh di Desa Kamikatsu saat ini telah berhasil mendaur ulang 80% dari sampah yang mereka hasilkan. Mereka memiliki kuru-kuru shop atau reuse center dan kuru-kuru craft atau remake center. Beberapa kota juga memberikan subsidi bagi komunitas yang aktif dalam program daur ulang. Ini adalah contoh kuru-kuru shop di Kamikatsu, kemudian beberapa bak apa tempat sampah yang tempat sampah dengan kategori sampah masing-masing serta beberapa simbol daur ulang di Jepang. Aspek yang kedua yaitu pemerintah, supplier, penyedia atau pengelola. Untuk membangun masyarakat daur ulang material yang baik, berbagai entitas, termasuk pemerintah nasional dan daerah, operator bisnis, dan konsumen memiliki peran masing-masing yang ditetapkan dalam Undang-Undang Daur Ulang dalam mempromosikan 3R. Ini adalah bagan bagan yang menunjukkan hubungan antara pemerintah, kemudian pemerintah nasional dan pemerintah daerah serta operator bisnis atau konsumen dalam hal produk eh, daur ulang. Jadi masing-masing memiliki peran. Contoh untuk pemerintah pusat itu memiliki peran mm, membuat eh, basic policies untuk eh, di 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 eh, dilaksanakan oleh prefektur dan kota madya di masing-masing daerah. Ini adalah penjelasan mengenai bagan yang tadi. Misalnya pemerintah pusat merumuskan dan menerapkan strategi mendasar dan komprehensif, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang limbah, memberlakukan undang-undang dan peraturan, mempromosikan perkembangan teknologi, dan menyediakan dukungan teknologi dan keuangan untuk kota madya dan prefektur. Untuk prefektur atau provinsi, eh, menyediakan dukungan teknologi yang diperlukan bagi kota madya untuk membantu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Untuk di kota madya atau pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola sampah di wilayah yurisdiksinya serta merumuskan dan melaksanakan rencana pengelolaan sampah. Pemerintah daerah juga mendorong kegiatan mandiri warga untuk mengurangi jumlah sampah kota di wilayahnya. Untuk penghasil limbah, bisnis operator itu bertanggung jawab untuk mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan dengan menerapkan langkah-langkah seperti melakukan alih daya operasi pengelolaan limbah untuk memastikan pengelolaan limbah dengan baik.
Operator bisnis juga harus mengembangkan produk dan wadah yang dapat dikelola dengan mudah saat diproses sebagai limbah dan memberikan informasi tentang cara mengelolanya. Kemudian peran konsumen kurang lebih sama seperti yang dijelaskan eh, di slide sebelumnya. Kemudian aspek yang ketiga, sampah menjadi ladang usaha penghasil uang. Beberapa cara bagaimana sampah di Jepang menjadi sumber penghasilan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah daur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang itu seperti plastik, kertas, logam, dan kaca dikumpulkan dan dijual kepada perusahaan daur ulang untuk diolah menjadi produk baru atau bahan baku industri. Berikut beberapa contoh-contoh dari produk daur ulang. Kemudian ini adalah bagan dari eh, proses proses daur ulang yang dimulai dari sampah rumah tangga, kemudian ke municipalities, kemudian nanti di sorting, terus dibawa ke pabrik, eh, kemudian nanti didaur ulang sehingga menghasilkan produk yang bisa digunakan kembali, baik yang langsung digunakan atau bahan dasar untuk membuat produk baru. Kemudian insinerasi. Insinerasi membantu mengurangi volume sampah dan menghancurkan bahan organik dan patogen yang berbahaya. Insinerasi ini juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selain itu, abu insinerasi atau residunya biasanya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau biasa juga digunakan sebagai bahan baku dalam proses industri seperti produksi semen atau bahan konstruksi. Pada tahun 2022 telah terdapat sekitar 1.160 fasilitas insinerasi sampah yang tersebar di seluruh dunia. Berikut ini adalah contoh salah satu fasilitas insinerasi di Saga City, di mana asap hasil pembuangan insinerasi ini dapat dipisahkan dan CO2 dikumpulkan untuk dijual ke lokal bisnis di sekitar area insinerasi, di mana penggunaan CO2 ini tergantung dari kebutuhan dari lokal lokal bisnis yang membelinya. Kemudian penggunaan limbah sebagai bahan bahan baku. Beberapa jenis limbah seperti sampah makanan dapat diolah menjadi pakan ternak, pupuk, atau bahan bahan bakar gas melalui proses fermentasi metana. Kemudian budaya daur ulang dan pengetahuan warga, budaya daur ulang yang kuat dan pengetahuan masyarakat mengenai cara memilah sampah secara benar menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah di Jepang. Pemerintah juga menyediakan berbagai informasi dan fasilitas untuk mempromosikan daur ulang seperti plaza daur ulang dan panduan pemilihan sampah. Dan yang terakhir adalah konsep IPR, yaitu Extended Producer Responsibility, yang mengintegrasikan tanggung jawab produsen terhadap pembuangan produk di akhir masa pakainya, mendorong produsen untuk merancang produk yang ramah lingkungan dan mempermudah proses daur ulang. Contohnya adalah FP Corporation for Trade Products di Jepang. Mereka memiliki fasilitas recycling sendiri. Aspek yang keempat, perusahaan swasta ataupun swasta sebagai penyedia dan pengelola. Di Jepang, baik perusahaan swasta maupun pemerintah lokal memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah. Perusahaan swasta terlibat dalam berbagai aspek, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah. Sementara pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan, regulasi, dan memastikan pengelolaan sampah yang efisien. Beberapa peran perusahaan swasta sebagai berikut: pengumpulan dan pengangkutan. Banyak perusahaan swasta yang sudah diizinkan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah rumah tangga, khususnya sampah yang sudah dipilah. Mereka menggunakan berbagai jenis kendaraan dan sistem pengumpulan yang efisien. Ini adalah ada beberapa contoh dari perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengumpulan dan pengangkutan sampah.
di Zero Waste Kamikazu ini di desa Kamikazu. Kemudian ada juga Japan Industrial Waste Information Center. Eh, Pengolahan sampah, pemerintah swasta juga terlibat dalam pengolahan sampah, baik melalui daur ulang, pembakaran, maupun pemanfaatan limbah untuk energi. Eh, salah satu salah satu perusahaan pengolahan sampah di Jepang, yaitu Kanadevia Group, itu telah mengelola 559 fasilitas insinerasi di Jepang. Ini adalah beberapa contoh dari insinerator milik Kanadevia Group. Ada Tokyo 23 World Cleaning Association, Suginami Incineration Plant. Kemudian teknologi pengolah sampah. Beberapa perusahaan swasta Jepang terkenal dengan teknologi pengolahan sampah canggih seperti sistem pengolahan limbah organik dan teknologi daur ulang. Contohnya adalah Clean Industry, Recovering Clean Energy, and Resource from Waste. Perusahaan swasta sering bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengembangkan dan mempromosikan program pengelolaan sampah seperti edukasi masyarakat dan penyediaan infrastruktur. Kemudian perusahaan swasta juga sering bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk mengembangkan dan mempromosikan program pengelolaan sampah seperti edukasi masyarakat dan penyediaan infrastruktur. Ini organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah pusat adalah GCPRA, the Japan Containers and Packaging Recycling Association. Aspek yang kelima adalah supply rute atau jalur pengangkutan. Beberapa tahapan pengumpulan sampah di Jepang sebagai berikut. Pertama, pengumpulan di tingkat rumah tangga atau bisnis. Truk sampah kecil akan berkeliling untuk mengumpulkan sampah dari rumah tangga atau bisnis dengan jam-jam dan waktu tertentu. Kemudian truk kecil tersebut membawa sampah sampai ke stasiun transfer yang terpusat. Di stasiun transfer, sampah kemudian dipisahkan, dipadatkan, dan dimasukkan ke dalam wadah besar. Kemudian truk yang lebih besar akan membawa wadah-wadah besar berisi sampah ke tempat pembuangan atau pabrik pembakaran. Pabrik pembakaran ini adalah insinerator, di mana di Jepang telah memiliki fasilitas pembakaran untuk mengurangi volume sampah sebelum dipindahkan ke tempat pembuangan akhir. Aspek yang keenam adalah rencana dan peraturan. Di Jepang, zonasi TPA tidak didasarkan pada geografis seperti zonasi sekolah. Sistem zonasi TPA lebih fokus pada pemilihan sampah dengan beberapa kategori utama, yakni non-leachate control landfill, leachate control landfill, dan isolated landfill yang memiliki fungsinya masing-masing. Contohnya, Kota Tokyo memiliki satu TPA, Central Breakwater Landfill, yang menerima residu insinerasi dan sampah kota. Kemudian Kota Osaki menerapkan pemilihan sampah berdasarkan kantong dengan warna berbeda untuk berbagai jenis sampah. Aspek yang ketujuh adalah suplai sarana. Ada 3 kategori TPA di Jepang, yaitu isolated, pembuangan sampah berbahaya, leachate control, pembuangan limbah industri kota dan industri selain limbah berbahaya dan stabil, dan non-leachate control, pembuangan limbah stabil seperti limbah plastik, potongan karet, potongan logam, limbah kaca, keramik, dan limbah pembongkaran. Standar untuk struktur lokasi TPA dan standar untuk operasi dan pemeliharaan lokasi TPA telah ditetapkan sesuai dengan jenis TPA. Dengan sistem pengelolaan sampah tersebut, membuat sampah yang berakhir TPA bisa diproses maksimal dan tidak menyebabkan TPA overload. Ini adalah contoh dari struktur 3 jenis eh, tempat pembuangan sampah di Jepang. Yang pertama untuk isolated type, kemudian non-leachate control type, dan leachate control type. Aspek yang kedelapan, dampak sampah terhadap estetika kota, sumber penyakit pada kesehatan masyarakat. Di Jepang, meskipun terkenal dengan kebersihannya, sampah juga terkadang menjadi masalah bila eh, sistem pengelolaan sampah di Jepang meskipun maju juga menimbulkan dampak negatif sama di daerah-daerah yang kurang terkelola.
Adapun dampak pada estetika kota yaitu pemandangan yang rusak, bau tidak sedap, pengurangan nilai properti, penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan lainnya. Eh, Contoh di Jepang adalah yang pertama TPA yang kelebihan kapasitas. Meskipun Jepang memiliki pengelolaan sampah yang baik, tempat pembuangan akhir seringkali kelebihan kapasitas sehingga menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara serta menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar. Dan terkadang juga karena kelebihan kapasitas ini, Jepang juga mengirim sampah ke luar negeri. Berdasarkan data tahun 2023, Jepang termasuk yang terbesar kedua dalam mengirim sampah plastik ke luar negeri. Kemudian, contoh yang berikutnya adalah sistem insinerasi. Meskipun efektif dalam mengurangi volume sampah, juga menimbulkan pencemaran udara, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang ketiga adalah budaya kebersihan. Meskipun dikenal bersih, sampah masih menjadi masalah, terutama di daerah yang kurang terkelola dan di mana budaya kebersihan belum sepenuhnya tertanam. Aspek yang kesembilan, penggunaan media digital. Jepang telah memanfaatkan berbagai sarana digital untuk mempermudah pengelolaan sampah, mulai dari sistem informasi hingga aplikasi mobile untuk memilah sampah dengan tepat. Sistem ini membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengelola sampah secara efisien dan efektif. Jadi ini adalah beberapa sarana media digital di Jepang, beberapa contoh yang bisa diakses oleh masyarakat Jepang. Ada Suginami City, Ministry of the Environment, dan Bureau of Environment. Kemudian aspek yang terakhir ke-10 adalah integrasi pemilahan pada moda pengangkutan. Integrasi pemilahan pada moda pengangkutan sampah di Jepang sangat penting dan menjadi dasar dalam sistem pengelolaan sampah mereka. Sistem ini melibatkan pemilahan sampah sejak dari sumbernya yang kemudian dikumpulkan oleh berbagai moda pengangkutan seperti truk sampah hingga ke fasilitas pengolahan. Moda pengangkutan itu diantaranya ada truk sampah kecil, truk sampah besar, dan truk listrik hibrida. Ini adalah beberapa contoh-contoh truk pengangkut sampah di Jepang. Untuk edukasi dan sosialisasi, Pemda di Jepang itu sangat aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pemilahan sampah melalui selebaran, kalender pemisahan, buku panduan, dan rapat umum antar Chonaikai atau RT RW. Eh, dari presentasi yang telah saya bawakan pada perkuliahan yang lalu, terdapat beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah saya jawab dan berikut saya rangkum jawabannya. Pertama pertanyaan dari Alvina. Bagaimana pengelolaan sampah medis atau sampah benda terlarang di Jepang? Apakah dikubur atau dibakar? Dan apakah sampah medis dan sampah terlarang masuk dalam pembuangan hari sampah? Bagaimana dengan limbah industri atau peternakan? Apa masuk kategori yang buang sampah yang dipilah setiap harinya? Serta bagaimana Jepang menghadapi sampah minyak goreng di sana? Yang pertama yang kami jawab, limbah berbahaya seperti limbah yang mengandung logam berat dan PCB berpotensi berdampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan dan harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang terisolasi. Salah satu contohnya penanganan limbah medis ini seperti berikut itu eh, dibuatkan dimasukkan ke dalam eh, wadah tertentu dalam box, kemudian boxnya ditandai dengan tanda hazard seperti ini. Kemudian penanganannya itu eh, untuk limbah yang bersifat menular ditetapkan sebagai limbah yang dikontrol secara khusus berdasarkan Undang-Undang Pembuangan Limbah dan Kebersihan Umum. Pembuangannya itu harus dilakukan beberapa tahap, yaitu pertama pembakaran di insinerator, kemudian kedua peleburan di fasilitas peleburan,
Ketiga, sterilisasi dengan uap bertekanan tinggi. Keempat, sterilisasi dengan sterilisator panas kering. Dan lima, disinfeksi. Eh, Limbah produksi makanan dan limbah dapur dari rumah, kotoran hewan ternak, lumpur, dan biomasa lainnya diolah secara terpisah atau dikombinasikan dengan pembakaran. Produsen pupuk dan pakan, pengguna, perusahaan pengumpul dan pengangkut bekerja sama untuk mengumpulkan dan mengolah 2 juta ton sampah makanan dan lain-lain setiap tahun. Sampah tersebut kemudian didaur ulang menjadi bahan pakan dan pupuk atau bahan bakar gas melalui fermentasi metana untuk pembangkit listrik. Berikut ini adalah contoh teknologi biomasa terkemuka yang ada di Jepang. Ada di Kyoto City, yaitu memproduksi memproduksi minyak dari limbah limbah dari sampah. Cooking oil waste recovery system is structured to manufacture BDF, which is used as fuel for city-operated buses and garbage collection trucks. Jadi sampah minyak minyak goreng itu diproduksi kembali sehingga bisa digunakan sebagai minyak atau bahan bakar untuk mengoperasikan bus dan eh, truk sampah. Kemudian ada di Hita City, Oita, salah satu operator yang mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, kemudian di di apa namanya di diproduksi kembali menjadi gas. Kemudian untuk penanganan sampah minyak goreng di Jepang itu tidak boleh membuang minyak goreng bekas langsung ke tempat sampah. Jadi mereka menggunakan bubuk pemadat minyak untuk memadatkan minyak goreng bekas lalu membuangnya bersama sampah yang mudah terbakar. Ini adalah contohnya oil solidifier yang banyak dijual di supermarket terdekat di Jepang. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Makara, bagaimana penerapan kelola sampah yang overloaded atau berlebihan di wilayah Jepang? Apakah setiap TPA memiliki hubungan memiliki hubungan yang saling berkesinambungan sehingga saling mengisi kekosongan, atau adakah sistem pengelolaan sampah di Jepang yang menerapkan pembuangan sampah ke luar negeri dikarenakan wilayah Jepang yang tidak seluas negara lain sehingga lahan penampungan sampahnya tidak seluas negara lain. Jadi di Jepang ini meskipun memiliki pengelolaan sampah yang canggih, mereka tetap menghasilkan banyak sampah plastik yang kemudian diekspor sebagian ke negara-negara Asia. Seperti yang saya sebutkan tadi, data ini didapatkan dari Our World in Data tahun 2023. Jadi Jepang ini merupakan negara eksportir sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Jerman. Kemudian pertanyaan dari Ahmad Sulfadli, bagaimana mengenai prinsip tata ruang di Jepang dalam penempatan fasilitas pengolahan sampah seperti insinerator dapat diadaptasi untuk kota padat seperti Makassar tanpa menimbulkan konflik sosial dan ekologis? Jawaban kami, menurut kami adalah penempatan fasilitas insinerator di Kota Makassar itu bisa saja dilakukan, tapi harus didahului dengan studi kelayakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Eh, dari penelusuran kami, ternyata di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri ini telah ada fasilitas insinerator yang berizin lengkap, berada dalam pengoperasian UPT PLB 3 Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan. Insinerator ini telah beroperasi yang maksimal sejak tahun 2021 dengan kemampuan membakar kurang lebih 400.000 kilogram
limbah medis. Jadi insinerator ini khusus untuk ke limbah medis. Insinerator untuk sampah-sampah masyarakat sepertinya memang belum ada di di Sulawesi Selatan belum ada, tapi di Indonesia sebenarnya sudah ada beberapa yang berizin. Yang terkenal itu ada di Banyumas. Ya diharapkan ke depan kita bisa mengadopsi beberapa cara pengolahan sampah di Jepang yang disesuaikan dengan budaya kita di sini sehingga semoga permasalahan sampah khususnya di Kota Makassar itu bisa terselesaikan dengan baik. Eh, oke, demikian presentasi dari saya eh, untuk eh, segala kekurangannya. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.